كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kaifa ini adalah salah satu huruf istifham, kalimat untuk bertanya. Kaifa takfuruna billah? Mengapa engkau kafir? Mengapa kalian ingkar billah? Ya. Kaifa takfuruna billah? Mengapa engkau ingkar? Mengapa engkau kafir kepada Allah? Siapa yang dituju ini? Ya ahla Makkah, penduduk Makkah. Berarti ya, ayat ini diturunkan kepada penduduk Makkah. Ya ahla Makkah. Dibaca ahla karena dia menjadi munada seteparat ya. Munada dari ya. Ya itu namanya harfun nida, untuk menyapa, untuk memanggil. Hai ahla Makkah. Ahla itu menjadi mansub karena sebagai munada. Syaratnya Nabi namanya munada itu bisa mansub kalau dia terdiri dari idhofat. Ya ahla Makkah. Dua kata, yang satu sebagai mudhof, satu sebagai mudhof ilaih. Kalau tidak idhofat itu tetap dibaca marfu. Misalnya ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Utsmanu, ya Umaru. Tetapi kalau dua kata, misalnya Abdullah, maka ya dibaca ya Abdal, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Aziz. Begitu. Nah ini begitu juga di sini. Ya ahla Makkah. Mengapa engkau ingkar? Mengapa engkau kafir? Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah? Mengapa engkau ingkar? Mengapa engkau kafir, wahai penduduk Makkah? Billahi, kepada Allah. Kuntum amwatan, padahal kamu sebelumnya adalah dalam keadaan mati, artinya tidak ada. Maksudnya di sini amwatan yang pertama ini nutfan fil aslabi. Kamu itu masih dalam bentuk nutfan fil aslab. Tapi kena nutupan niki, ya ini bahan bakunya manusia nutfan niki. Saksi tepiak manusia. Amun manusia sak penembik lain Nabi Adam tepiak isi tanah. Nah berikutnya setelah Nabi Adam itu ya, bahan baku manusia niki nutupan. Tapi kena nutupan niki air mani. Ya sintepiak manusia niki ya. Nutfan fil aslabi, yang masih berada di tulang sulbi ayah kamu. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah menghidupkan kamu fil arhami wad dunia. Jadi dihidupkan di alam Nabi, di alam rahim wad dunia, dan di alam dunia. Binafkhir ruhi fikum, dengan cara Allah meniupkan ruh kepada kamu. Jadi manusia niki sebelum jadi ya, prosesnya yaitu melalui perkawinan.
perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka akan terjadi pertemuan antara sperma dan ovum yang bisa tumbuh di dalam rahim. Rahimnya siapa? Rahimnya seorang perempuan, seorang istri yang nantinya menjadi ibu dari yang hidup dalam rahim. Jadi manusia itu hidup di dalam rahim ibunya. Ditiupkan ruh, ya. Prosesnya 40 hari, ya, kemudian 3 kali 40 hari, ya, itu ditiupkan ruh, sudah mulai hidup. Tandanya ada kehidupan, bayi itu bergerak-gerak di dalam perut, itu namanya sudah ada tanda kehidupan. Kemudian setelah hidup di alam rahim, lahirlah menjadi bayi dan hidup di dunia. Dan ditiupkan padanya ruh, fikum, pada kalian. Wal istifham, dan kalimat istifham. Yang mana maksudnya kalimat istifham di sini? Kalimat istifham yang ada pada kaifa takfurun. Itu litta'jibi min kuprihim. Karena litta'jib, heran saja, ya, heran terhadap kekufuran mereka, atau heran lantaran kekufuran mereka, yaitu mereka ingkar. Padahal orang-orang kafir itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, ya, tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Allah yang menciptakan. Walaupun, ya, prosesnya adalah melalui hubungan suami dan istri. Tetapi walaupun begitu, ya, kita tidak bisa mengatakan diri kita menciptakan manusia. Buktinya, ya, banyak orang yang sudah menikah dididik berdua anak. Nah, ini artinya bahwa manusia itu tidak diciptakan oleh manusia. Dia terbiasa inana dari mana pada hakikatnya, ya, tidak diciptakan oleh pasangan suami istri pada hakikatnya. Hakikatnya Allah yang menciptakan. Karena manusia itu hanya menjalankan saja proses, dan manusia tidak bisa, misalnya dia merencanakan, ya, aku ingin punya anak laki-laki, otomatis akan menjadi anaknya laki-laki. Tidak begitu, ya, itu adalah maha kuasanya Allah. Aku yang menciptakan anak yang laki-laki misalnya, kemudian anak perempuan. Jadi Allah lah yang menciptakan itu semuanya. Manusia itu serba terbatas. Nah, jadi kalimat istifham di sini, wal istifhamu litta'jibi min kufrihim. Kalimat istifhamnya itu kaifa itu, ya, merupakan litta'jibi min kufrihim, untuk menunjukkan keheranan mengapa mereka ingkar, mengapa mereka kafir. Ma'aqiyamil burhan, padahal sudah ada dalil-dalil, ya, yang menunjukkan. Qiyam itu adanya burhan, bukti-bukti atau dalil-dalil. Awalit taubih, atau istifham itu fungsinya adalah litaubih, ya. Litaubih itu untuk menghinakan. Itu fungsi daripada kaifa itu. Pertama adalah untuk menunjukkan keheranan. Manusia itu tidak pandai bersyukur. Dia diciptakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Lalu mereka kafir. Nah, maka disebutkan mengapa mereka kafir. Kaifa takfurun, mengapa kalian kafir? Kemudian yang kedua fungsinya kaifa itu adalah litaubih, untuk mengecam atau mencela atau menghinakan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikanmu, ya. Jadi diberikan hak hidup di dunia. Hak hidup di dunia ini, di dunia inilah mereka akan menanam segala amal kebaikan, beribadah, mengumpulkan amal kebaikan sebagai bekal dalam kehidupan yang akan datang. Jadi
hidup di dunia ini mesti akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa ya hidup ini dipergunakan? Itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Summa yumitukum, ya, setelah hidup di dunia ini kemudian Allah mematikan kamu. Mematikan kamu itu ada yang diberikan umur yang sangat panjang oleh Allah. Ya. Indah intihai ajalikum, ketika habisnya ajal, ya, ajal kamu, ya. Indah intihai ajalikum, sudah mencapai ajal atau batas umur dia hidup. Intiha itu penghabisan. Ajalikum, ajal kamu, diberikan kehidupan sampai datang waktu ajal. Nah, inilah ya Allah mematikan kamu. Inda intihai ajalikum, sampai pada selesainya ajal kamu atau tibanya waktu ajal. Nah, sesudah meninggal nikah bukan dikuburkan lalu habis ceritanya, tidak. Ya. Setelah dikuburkan, ya, summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan lagi oleh Allah. Summa yuhyikum, Allah menghidupkan kalian. Bil ba'thi, bagaimana caranya dihidupkan? Dengan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ya. Dibangkitkan, dihidupkan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu akan kembali. Maksudnya turadduna ba'dal ba'thi, dikembalikan. Kalian akan dikembalikan ba'dal ba'thi, setelah hari kebangkitan. Payujazikum bi'amalikum, maka di sanalah engkau akan mendapatkan balasan. Allah akan berikan balasan kepada kalian bi'amalikum, dengan amal-amal. Ya, diperhitungkan amal kita. Ya, dipertanggungjawabkan, kita akan pertanggungjawabkan amal kita. Amal itu ada dua macam, amal yang soleh dengan amal yang gair soleh, yang qobeh, ya. Amal baik dan amal jahat. Karena itu disebutkan dalam surah Idzadzul Al-Zalzalah nika, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah, ya, elemen yang paling kecil, ya, maka akan diperlihatkan itu, ya, perbuatannya. Wa ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Dan siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun, maka akan diperlihatkan nanti di akhirat. Itu artinya wa yujazikum bi'amalikum, Allah akan memberikan ganjaran terhadap amal-amal kamu. Ya. Bagus jaga di dunia, maka ganjarannya menjadi bagus, pahala dan surga. Tetapi kalau jelek perbuatan kita, jahat perbuatan kita, maka kejahatan itulah yang akan kita dapatkan, diberikan siksa dan api neraka. Ya, itu proses manusia hidup. Karena itu manusia itu hendaklah jangan ingkar, jangan kufur. Kufur itu ada namanya kufur nikmat, lawanan daripada tidak bersyukur terhadap nikmat. Ada yang kufur dalam arti betul-betul mengingkari Allah, tidak percaya kepadanya Allah. Nah, tidak ada jalan kita untuk ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita ini adalah makhluk Allah yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, ya. Tiada kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah. Manusia itu makhluk yang lemah.
Karenanya ya serahkan semuanya kepada Allah dan kita harus beriman kepada Allah, bukan kufur. Karena Allah lah yang menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah menghidupkan manusia ya di dalam alam rahim, kemudian di alam dunia. Setelah menempuh hidup di dunia ini maka dimatikan lagi oleh Allah. Ya, masuk alam barzakh melalui pintu kematian. Masuk alam kubur atau alam barzakh itu melalui pintu kematian. Nah, setelahnya nanti pada tiba hari ba'ats, yaumul ba'tsi, orang-orang yang sudah dikubur itu akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan, kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di